Karena domba itu selain sunnah Nabi, dia juga salah satu usaha ternak yang tidak dimonopoli oleh perusahaan besar. Lebih mudahnya domba dari segi pakan, dari segi percepatan pembesaran. Nah, jadi saya putuskan untuk milih domba. Ternak pertama saya masuk di sini itu saya datangkan 3 ekor dorper. 3 ekor dorper inilah yang isi kandang saya. Bulan pertama saya buka kandang itu. Karena putaran kandang sangat besar dan kandang pun tidak perlu ditunggu setahun 2 tahun, saya coba melakukan penjualan. Jadi bulan 8 saya buka, bulan 11 saya sudah tes menjual. Langsung laku mas, sekitar 100 jutaan. Bulan berikutnya, bulan 12, saya fokuskan banget nih di penjualan. Ternyata bulan 12 makin meledak, penjualan sampai 500 jutaan mas. Kaget saya waktu itu gitu kan, ternyata pasarnya begitu besar gitu kan. Saya yang ngecer aja bisa kayak gitu. Nama saya Bambang Irawan, biasa dipanggil Bebeng. Di sini kita di Peternakan Anak Bangsa, lini usahanya peternakan khususnya domba. Alamat kita ada di Desa Purwonegoro, Banjarnegara. Sebelum beternak, ada sih beberapa usaha lainnya yang masih jalan. Ada sepatu, ada laptop, ada handphone. Tapi ada beberapa juga yang udah tutup. Sebelum jadi pengusaha juga saya dulu kerja buruh angkat di perusahaan garmen, perusahaan tekstil. Cita-cita lama saya sih jadi peternak gitu. Karena saya pernah punya keinginan mudah-mudahan suatu saat saya bisa jadi peternak gitu. Tapi belum tahu peternak apa gitu. Dan setelah saya pelajari untung ruginya apa, perkiraannya apa yang lebih bagus antara sapi, ayam, atau domba sama kambing waktu itu. Saya milihnya domba dengan segala perhitungan yang sudah saya pelajari. Karena domba itu selain sunnah Nabi, dia juga salah satu usaha ternak yang tidak dimonopoli oleh perusahaan besar. Seperti ayam, kan pakannya dimonopoli, bibitnya dimonopoli. Sapi sudah setengahnya, ikan juga sudah dimonopoli. Yang belum kambing sama domba. Lebih mudahnya domba daripada kambing dari segi pakan, dari segi percepatan pembesaran. Nah, jadi saya putuskan untuk milih domba. Di PAB baru mulai dari bulan 8 2023. Jadi sekitar berapa bulan ya? 5 bulan apa 6 bulan gitu ya. Iya, saya karena udah memutuskan pengen ternak domba, otomatis saya harus pelajarin ilmunya. Saya belum punya ilmu dasar tentang peternakan. Jadi saya keliling lah ke peternakan-peternakan lain, sowan ke sana kemari, cari ilmu yang nyata. Saya nggak mau cuman dari YouTube aja gitu kan. Jadi saya ke Jogja, ke Boyolali, ke Wonosobo, kemana-mana lah. Ke Gunung Kidul, keliling-keliling cuman untuk cari ilmu. Bahkan kepala kandang saya yang nantinya saya suruh ngelola kandang ini, saya titipin di sana. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Ibaratnya disuruh ke pesantren dulu lah, supaya dia bisa belajar, supaya dia bisa menguasai, dan dia bisa mengajari anak-anak buahnya nanti. Nah, sembari saya belajar keliling sana kemari, ini kandang sudah mulai dibangun. Jadi saya juga mempersiapkan bank pakan udah pasti kan, karena faktor terpenting dari peternakan terutama breeding itu sudah pasti di bank pakan mas. Kalau bank pakannya mendukung atau bank pakannya siap, insya Allah siap. Udah ngerasa ilmunya cukup untuk diterapkan, saya ambil yang baik, saya kalkulasikan untuk yang mana saya terapkan yang sebaiknya untuk kandang saya nantinya gitu. Baru saya mulai ngisi ternaknya. Saya ingat ternak pertama saya masuk di sini bulan 8 tanggal 10 2023 itu saya datangkan 3 ekor dorper. 3 ekor dorper inilah yang isi kandang saya. Bulan pertama saya buka kandang itu. Jadi saya tinggal di sini dorpernya 3 ekor itu. Saya beli sekitar 105 juta 3 ekor. Oke, populasi saat ini sekarang lebih kurang 700-an ekor. Dari awal pertama itu saya masuk dorper 3 ekor, niatnya saya memang mau breeding domba dengan pakai pejantan dorper gitu kan. Setelah dorpernya datang, saya mulai ngisi domba-domba yang lain seperti Texel, Garut, dan lokalan. Sambil saya belajar mana domba yang lebih baik gitu kan. Niat saya tuh breeding tahun 2 tahun baru saya jual gitu. Tapi ternyata saya dapat peluang bagus. Peluang bagus apa? Ada kandang yang tutup di Yogyakarta. Mereka ada sekitar 400-an ekor dombanya. Mereka pecah kongsi. Jadi pecah kongsi ada beberapa ownernya. Jadi mereka sama-sama tidak mau mengurusin lagi kandang itu. Jadi saya ambil peluang itu, saya tawar ke mereka. Ini kalau nggak dikasih makan dombanya mati, bilang. Kalau nggak diurusin dombanya bakal kurus dan mati, bilang. Mendingan daripada dibiarkan, saya ambil aja. Jadi saya borong lah kandangnya dengan harga miring lah, harganya terbaik waktu itu. Jadi dengan itu populasi domba saya langsung melonjak dari yang sebelumnya cuma ada dorper sama beberapa domba, langsung nambah 400, jadilah 500-an ekor langsung dombanya. Setelah masuk bulan ketiga, kandang saya full, sekitar 600-an.
itu sudah tiap hari beranak, ada yang satu, kadang bahkan satu hari sampai 8-9 ekor anaknya. Rasanya saya nggak perlu menunggu harus tahun 2 tahun untuk melakukan penjualan gitu kan, karena pengeluaran untuk kandang juga sangat-sangat besar, bisa pakan sama operasional itu bisa 60-80 juta sebulan, karena putaran kandang sangat besar, dan kandang pun tidak perlu ditunggu setahun 2 tahun. Saya coba melakukan penjualan, saya tes penjualan bulan pertama di bulan 11, jadi bulan 8 saya buka, bulan 11 saya sudah tes menjual, jadi pertengahan bulan 11 saya jual itu langsung laku mas, sekitar 100 jutaan. Saya juga kaget kok langsung banyak gini gitu kan. Bulan berikutnya, bulan 12, saya fokuskan banget nih di penjualan, karena responnya lumayan kan, saya gas lah iklannya gitu, posting di mana-mana, di media sosial segala macam gitu kan. Ternyata bulan 12 makin meledak, penjualan sampai 500 jutaan mas. Kaget saya waktu itu gitu kan, ternyata pasarnya begitu besar gitu kan. Saya yang ngecer aja bisa kayak gitu. Jadi tiap hari itu ngirimnya, ada yang ngirim 2, 5, satu orang mesen 2, mesen 3 gitu. Jadi pasar domba itu di Pulau Jawa nih besar banget mas. Dan sekarang kan banyak jaksa-jaksa taksi domba, pengiriman domba dari kota ke kota itu ada jasanya sekarang gitu. Jadi kalau kita terjun di dunia itu, nanti juga kita bakal tahu kok. Saya awalnya kan nggak tahu nih gimana cara ngirim domba. Nanti kalau kita terjun di dunia itu pasti tahu. Kalau dihitung kerugian, saya belum bisa pastikan itu kerugian apa enggak. Kalau kematian pasti ada gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong itu kerugian karena saya belum tahu ada keuntungan apa enggak. Di bulan pertama saya fokus pelihara aja, dan angka kematiannya sih kalau saya pelajari masih dalam hal yang wajar. Sebetulnya kematiannya ini saya anggap rugi, ya rugi namanya mati kan. Cuman kalau dikalkulasi sama keuntungan yang terjual, nutup mas. Yang saya pelajari cuman macam mana cara ngurangi kematian gitu. Angka kematian paling banyak tuh di cempe mas, terutama penyakitnya itu di mencret dan kembung. Kalau di cempe itu udah lumrah lah penyakit mencret dan kembung itu. Paling parah 2 itu yang menyebabkan kematian. Nah ini buat teman-teman, ini saya kebetulan baru dapat mempelajari ya. Kalau penyakit cempe itu, obat mencret itu rata-rata obat mencret domba yang beredar di pasaran itu dulunya bagus mas, sekarang banyak yang palsu. Jadi cempenya nggak sembuh-sembuh dikasih obat itu, karena kita taunya obat mencret itu pernah beli merek ini, fisiknya kayak gini, isinya kayak gini. Pas besok beli merek itu lagi, ternyata agak berbeda mas, dan baunya juga berbeda. Jadi sekarang kita nggak pernah pakai obat-obatan buat khusus mencret ya. Saya nggak pernah pakai obat-obatan buat domba lagi. Saya pakai obat-obatan buat manusia mas. Cari aman aja, lebih cepat sembuhnya. Kalau yang lama bagus-bagus, tapi sekarang udah banyak palsunya mas, serem. Yang dipersiapkan pertama kali bang pakan, habis itu persiapan lokasi kandang. Tapi yang nomor 1 sebelum bang pakan itu nomor 1 ilmu pak. Ilmu itu hal paling penting dalam sebuah usaha, mau usaha apa aja. Kalau kita mau terjun di ternak, kita harus tahu ilmunya gimana gitu. Mau berbayar dia atau gratis terserah. Tapi saran saya paling bagus itu belajar ke kandangnya langsung. Karena kalau ikut-ikut seminar, banyak juga seminar yang nggak betul mas. Yang ngajarinya pun kadang-kadang entah dia punya ternak entah enggak. Dia cuma cari duit dari seminarnya aja kan. Tapi kadang-kadang yang punya ternak juga, dia nggak fokusnya nggak ngajarin mas, cari duit untuk orang ikut seminarnya aja. Jadi saran saya, belajar ke kandangnya langsung, nggak usah begitu percaya sama YouTube itu gitu kan, nggak usah ditelan mentah-mentah. Dia bilang dombanya 3 bulan 30 kilo beratnya anaknya gitu kan, 1 mas 50 lagi anaknya berapa beratnya nggak dia bilang mas. Itu kelemahan di YouTube mas, 1 yang unggul ditonjolkan, 50 yang jelek disimpan mas. Jadi bagusnya langsung belajar ke kandang-kandang aja, ilmu dulu baru persiapkan ilmu. Udah tahu kita ilmunya, baru persiapannya itu pertamanya bang pakan, yang kedua persiapan kandang, baru pemilihan bibit mas. Pemilihan bibitnya juga ada ilmunya, nggak usah salah-salan. Kenapa domba lokal murah, kenapa domba Garut agak lumayan, kenapa domba tekstil mahal? Karena ada kelebihan masing-masing mas. Domba tekstil itu kuat, tahan lama, harganya bagus terus. Kalau domba lokal itu rata-rata mudah sakit. Apalagi domba-domba pasar mas, maaf ya mas, domba-domba pasar itu di sini juga banyak mas. Domba-domba pasar awalnya dulu itu banyak kurus-kurus, nggak bisa besar, banyak mas. Saya potong, saya bagi-bagikan ke warga, ke tetangga, banyak mas. Jadi jangan mau cari asal murah, berharap untung banyak dari yang murah itu. Nggak gitu cara bisnis. Bukan semurah-murahnya untung sebanyak-banyaknya, enggak. Ada harga, ada kualitas, gitu aja. Kalau prospeknya lumayan besar mas, karena kita masih impor. Sangat-sangat kekurangan, karena kita masih sangat-sangat banyak. Impor benih, bibit unggul kita impor masih banyak. Terus impor daging mentah sekarang dari Australia banyak. Sampai domba-domba pedaging Indonesia tuh pada kalah gitu. Oh, pakan saya rata-rata beli. Seperti yang saya sarankan dari awal, saya nggak sanggup mengelola bang pakan yang segitu banyaknya untuk kambing sebanyak ini. Karena bang pakan saya cuma 1,5 hektar, dan itu hanya untuk mencukupi kebutuhan 1/4 atau 1/5 domba saya gitu. Jadi kebanyakan saya beli. Biasanya saya beli pacong, atau saya beli rendeng kacang tanah, atau saya beli daun singkong, macam-macam, atau odot segala macam. Itu banyak teman-teman koperasi di sini yang pada nganterin sini tiap hari. Rata-rata saya beli tiap hari 3 ton, karena kebutuhannya 1,5 ton per hari.
untuk rumput aja. Minumnya kita cuma air putih aja mas, air putih aja, cuman kita pakai yang otomatis di sini. Otomatis, jadi dia tiap habis ngisi sendiri, tiap disodok pakai kepalanya tuh ngisi sendiri minumnya. Jadi nonstop minumnya di sini. Gulung tikar itu faktornya tadi seperti saya bilang, ilmunya nggak dapat. Baru peternak langsung menggebu-gebu pengen ternak banyak. Jadi begitu amruk mereka tidak ada persiapan. Harusnya tidak boleh kayak gitu baru beternak ya. Karena beternak ini jangankan uang cuman 50-100 juta. Uang miliaran pun kalau ditaruh sebanyak-banyaknya tanpa kita punya ilmu, itu sebentar ludes, nggak ada bekasnya. Jadi kita perlahan-lahan ngisinya, oke, jalan, menguntungkan apa enggak, tambah lagi kayak gitu. Pakai cara saya bisa, cuman ilmunya harus matang, Pak. Ilmunya matang, persiapan matang, dan siap rugi. Saya siap rugi. Saya ngelotorkan dana sekian banyak itu, saya siap rugi. Dan walaupun saya siap rugi, saya berusaha jangan sampai rugi. Kayak gitu, Pak, gitu. Jadi yang banyak gulung tikar itu mereka tidak siapkan ilmunya dengan matang, mereka terlalu gegabah gitu, Pak ya. Dan mereka misalnya mungkin baru datang ternyata merawat domba nggak semudah yang di YouTube. Banyak sakitnya, banyak matinya, rupanya mereka nyerah gitu. Tapi kalau mereka mempelajari dari kesalahan mereka ngulangi lagi gitu kan, bisa jadi mereka lebih baik lagi hasilnya. Dan untuk ngulangi lagi mereka perlu modal lagi, Pak. Jadi makanya saya bilang jangan all in. Untuk simple aja, Pak, namanya peternakan anak bangsa biar mudah dipanggil PAB atau PAP gitu, Pak. Jadi supaya lebih mudah aja. Tujuan utama saya mendirikan peternak itu buat cari untung, Pak. Buat cari untung, nggak ada yang lain, Pak. Buat ketahanan pangan segala macam itu nanti, Pak. Cari untung dulu nomor satu. Saya mencari keuntungan dan saya harus berguna bagi masyarakat, kurang-kurangnya sekitar kandang saya gitu. Di tempat saya usaha itu masyarakat harus kecipratan. Dari di awal semua bisnis saya kayak gitu. Di mana saya buka bisnis, masyarakat sekitar harus kecipratan walaupun sedikit banyaknya gitu. Jadi nggak saya sendiri yang untung gitu. Insya Allah saya ingin membawa nama Banjarnegara ini lebih besar, lebih dikenal orang kan. Selain terkenal sama domba baturnya, nanti Banjarnegara juga bakal terkenal dengan domba-domba lainnya. Itu yang paling utama itu. Oke, untuk strategi pemasarannya sebetulnya di domba itu simple, Pak. Saya ini buka-bukaan di sini ya. Pasar domba itu pasarnya orang tua. Jarang anak-anak muda yang mau ternak domba. Kalau ada pun bisa dihitung sama jari. Jadi mayoritas pasarnya tuh 30 tahun ke atas sama yang mau pensiun itu. Hasil akhirnya orang pensiun itu kalau nggak beternak betani, Pak. Jadi pasarnya orang tua. Jadi sosmed yang digunakan itu sosmed tua, Pak. Facebook. Jadi pasar domba Indonesia ini jual belinya itu dikuasai nomor 1 di Facebook, nomor 2 di YouTube. Jadi cukup Bapak aktif di Facebook, iklan jual beli di Facebook, YouTube, itu sudah cukup kayaknya untuk mendapatkan pasar seperti saya gitu. Saya cuma jualan di Facebook, sama sekali aja di YouTube, itu saya sudah bisa jual 100-500 juta sebulan. Tanpa embel-embel medsos lain loh. PAB punya Instagram, PAB punya TikTok, tapi itu sekadar hiburan karena itu untuk anak muda. Jadi kita bukan ngambil target pasar dari situ gitu. Jadi rajin-rajinlah main di medsos kalau kita mau jualnya online se-Indonesia. Jangan cuman ngandalkan jualannya sama di sekitar kita, nggak maju-maju nanti kita. Kalau ngandalkan jualannya di sekitar kandang kita atau teman ke teman atau RT ke RT, nggak. Di online lah, di online seluruh Indonesia bisa nerima. Kalau mau soal pengiriman, nggak ngerti ngirimnya, nanti kalau kita terjun di bidang itu, pasti tahu kok. Dan itu tergantung niat kita. Kalau kita mau belajar, ya tahu. Kalau kita nggak mau belajar, nggak mau tahu, ya nggak mau tahu. Peternakan itu untuk anak muda ya, yang selalu menganggap remeh mungkin peternakan pertanian ya. Peternakan itu atau pertanian itu bukan hal yang remeh, Mas. Itu basic, itu hal terpenting untuk ketahanan pangan tadi ya. Itu misalnya kebutuhan wajib jatuhnya. Dan ngelihat usahanya bau segala macam itu jangan terlalu ngelihat ke situ, Mas. Lihat uangnya, Mas. Lihat hasilnya, bilang. Saya aja bisa jual 100-500 juta sebulan, bilang. Anak muda milih mana kira-kira? Mau kerja dengan gaji basic atau dengan gaji UMR atau dapat hasil penjualan 100-500 juta? Pasti milih yang besar kan? Walaupun memang kalau untuk nyapai level saya modalnya besar, bilang. Tapi jangan pernah anggap sepele, Mas. Ini sesuatu hal yang besar ini. Belum tahu aja sultan-sultan sekali impor domba puluhan miliar, Mas. Jadi jangan dianggap sepele domba-domba itu. Banyak itu sultan-sultan di Jawa Timur sekali impor domba puluhan miliar, Mas. Domba-domba di sini macam-macam. Ada yang murah lokalan mulai 1 jutaan udah siap kawin, ada 1,3, 1,5. Yang bunting mulai 2 jutaan juga ada. Terus yang cempe-cempe yang mulai 700.000 juga ada, Mas. 700.000, 500.000 kita jual kemarin cempe-cempe lepas sapi, masih kecil-kecil ya. Jangan nanti berharap berlebihan 500.000 minta yang gimana gitu kan. Kadang-kadang kita jual 500.000 nanti dipertanyakan kok kecil, mau gimana sih 500.000? Dia mau 100.000 apa domba? Jadi yang mulai harga 2 juta ada, yang mulai mahal-mahal juga ada, yang 4 juta, 5 juta, terus yang domba-domba impor juga ada, kayak Dorper itu ada yang 35 juta, kayak Texel full blood yang 70 juta juga ada. Di sini belajar gratis kalau ke kandang.
Tapi kalau yang misalnya chat di WhatsApp, Pak, ini kita nggak ada waktu Mas melayani, karena yang chat tuh banyak, bukan 1-2 orang. Karena kita kan penjualan juga di situ kan, otomatis kita nggak bisa ngelayani chat 1 orang untuk belajar segala macam. Jadi kalau mau belajar langsung ke kandang aja, langsung ke kandang. Di sini belajar bareng, sharing bareng. Kalau saya nggak ada, bisa temui Mas Hadi, Mas Tegar, itu kepala kandang. Itu ilmunya jauh lebih mumpuni sama saya kalau soal kandang, karena dia di pesantren kan lama. Jadi dia udah menguasai hal tentang semua kandang. Oke, kalau mau hubungi kita atau mau main kandang kita, mau lihat-lihat, mau belajar bareng, mau beli, bebas apa aja ke sini ya. Bisa langsung WhatsApp kita ke WA ya, 0811 2124 499. Jadi cuman 11 nomor ya. Nah, itu kepala kandang kita langsung. Jangan lupa subscribe channel 1000 Mimpi ya, karena banyak pelajaran yang kita dapat di sini, bukan hanya dari ternak domba aja, dari macam-macam usaha yang ada di Indonesia, terutamanya di Jawa Tengah ya Mas ya.